Jadi makam ini, saya ulangi ya, makam ini angker sobat kalau malam hari. Tapi tenang sobat ya, sekarang kita adalah siang hari sobat. Jadi kalau misalkan di area pemakaman ini misalkan ada hantu yang mendiami tempat ini, maka niscaya saat ini hantu-hantu itu sedang tidur siang sobat. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Soan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sobat. Dan kita berada di area pemakaman umum. Tuh, nampak ya, ada banyak makam di tempat ini sobat. Dan itu yang adalah tanah ladang sobat. Di situ ada satu kuburan. Dan kuburan ini dulu di awal channel kita itu kita sudah pernah mengonten kuburan ini. Dan selanjutnya kita akan mengonten yang di belakang itu sobat. Ini di depan ini si merah ini adalah kuda besi kita. Ini adalah kendaraan kita sobat. Nah ini kita di makam ini nampak ya ada pohon sakral sobat. Saya namakan pohon sakral karena pohon ini, tanaman ini berdiri di atas tanah sakral sobat. Karena kita menganggap bahwa semua tanah kuburan adalah tanah sakral. Jadi untuk pohon sakral sobat ya, ini kelihatan ya kalau di kuburan itu bentuknya itu unik sobat. Karena dia meliuk-liuk secara alami. Nah, keren ya. Ini tidak ada meliukan sobat, dia meliuk secara alami sobat. Saya kurang tahu kalau di area pemakaman kenapa pohonnya itu selalu eksotis. Nah ini nampaknya adalah pohon kenanga sobat. Jadi untuk area pemakaman tanaman kenanga ini wajar sobat ya, karena maaf sobat, maaf sekali, maksud saya bukan kenanga sobat, kepleset ngomong ini adalah pohon kemboja sobat. Jadi pohon kemboja itu adalah merupakan parfum alami di area kuburan ini sobat. Ini nampak ya area pemakamannya. Jadi makam di sini tuh rata-rata makam tipe ikonik. Ada yang berkijing, ada yang cuma berupa gundukan dan nisan saja sobat. Dan yang paling menarik sobat ya, di area makam ini ada, saya melihat satu makam yang menarik sobat menurut kita. Nah ini dia sobat. Ini adalah makam seperti ini merupakan makam tipe eksotis natural sobat. Karena di sini tidak nampak ada kijing maupun tidak ada nisan. Hanya berupa gundukan saja sobat. Dan gundukan ini ditumbuhi oleh tanaman sobat ya. Nah ini. Tapi ini kalau saya melihat gundukannya sobat, ini benar-benar natural sobat. Karena nampaknya bukan sengaja digunduk, tapi ini menggunduk karena ada hewan sejenis apa, rayap sobat ya. Jadi dia membuat sarang tanah di sini, terus kemudian sarangnya kan menggunduk sobat hingga menutupi kuburan yang ada di sini. Coba saya tengok ada nisan, bekas nisannya apa enggak ya? Atau mungkin bekas kijingnya sobat. Nah ini ada batu, tapi ini adalah batu alam sobat. Saya kira ini bukan kijing ya sobat ya. Jadi makam yang di hadapan kita ini merupakan makam tipe eksotis natural. Ini kita selama explore kuburan tuh jarang makam yang eksotis tuh jarang sobat ya. Dan ini kelihatan ya sobat ya, bahwa makam di depan kita ini, makam eksotis ini adalah makam yang dibersihkan sobat. Nih karena minim sekali daun sobat. Karena kalau nggak dibersihkan pasti semaknya sudah tinggi-tinggi sobat. Apalagi sudah berbentuk gundukan seperti ini ya. Wah itu pohonnya itu, akarnya itu meliuk sobat ya, sampai seperti ular ini. Kalau nggak tahu sepintas dikira ular ini. Jadi tanaman ini meskipun pendek tapi kelihatannya sudah tua sobat. Nah itu ada sapu ya, sapu lidi.
Berarti bener gundukan ini, makam eksotis ini dibersihkan sobat. Keren tuh. Itu yang di sampingnya itu nampak ya. Di sini ada makam yang ada kendinya sobat. Jadi kendi di makam ini merupakan budaya sobat, yang merupakan kearifan lokal. Dan itu ada kembang tuh sobat. Itu di sampingnya kendi itu ada kembang. Jadi makam ini ada yang mengunjungi. Cuma untuk kembangnya itu sudah tidak kelihatan warnanya ya. Jadi yang mengunjungi ini sudah lumayan lama. Karena bekas kembangnya itu sudah tidak nampak warnanya, hanya hitam gitu aja sobat. Ini juga ada pohon eksotis, tanaman pohon sakral sobat. Nah itu depan sana itu. Jadi tanaman kalau di pemakaman ini yang bentuknya unik-unik sobat. Keren nih. Ya ini konon diceritakan ya bahwa makam ini, ada yang bercerita makam ini kalau malam angker sobat. Angker. Apa itu? Kaget saya. Itu bunglon tuh. Saya bilang angker langsung ada yang jalan ya. Nampaknya bunglon tuh sobat. Sudah diabaikan aja ya. Jadi makam ini, saya ulangi ya, makam ini angker sobat kalau malam hari. Tapi tenang sobat ya, sekarang kita adalah siang hari sobat. Jadi kalau misalkan di area pemakaman ini misalkan ada hantu yang mendiami tempat ini, maka niscaya saat ini hantu-hantu itu sedang tidur siang sobat. Jadi saya kira aman kita mengonten tempat ini sobat. Siang-siang tuh hantu muncul nggak ya? Saya kira tidak sobat ya. Kalau muncul tetap tak rekam sobat. Lumayan bisa viral tuh. Sebenarnya kita ngonten, pernah kita beberapa kali ngonten malam hari ya sobat ya. Ngonten malam maupun siang itu ada plus dan minusnya sobat. Jadi kalau malam itu suasana horornya itu dapat sobat. Tapi kelemahannya kita tidak bisa lihat mana-mana sobat. Pandangan kita di kamera ini benar-benar terbatas sobat karena gelap. Tapi kalau siang hari gini sobat, minusnya yaitu suasana horornya itu hilang seketika. Tapi kelebihannya kita bisa melihat semuanya sobat. Nah tuh, sampai ujung-ujung sana itu makamnya nampak semua sobat ya. Ya kita kembali lagi ini ke makam tipe eksotis natural. Keren ya sobat ya. Jadi tadi informasinya itu tidak tahu yang dimakamkan di sini siapa sobat. Mungkin saking lamanya usia makam ini sobat, sampai orang tidak tahu yang dimakamkan di sini siapa. Rata-rata ceritanya itu dari saya lahir, keterangan warga itu makam ini sudah ada. Hanya sebatas itu sobat. Tapi kita sudah puas ya bisa melihat makam eksotis di tempat ini. Sobat, kalau kita melihat kuburan, maka akan mengingatkan kita dengan kematian. Maka dari itu bersyukurlah sobat ya, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya sobat. Itu pesan dari Dua Kacamata. Saya kira cukup ya sobat ya, kita melihat makam yang eksotis ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.